Pernah nggak kalian ngerasa hidup ini kayak nggak ada ujungnya? Udah usaha mati-matian, kerja keras siang malam, tapi tetap aja ada masalah yang nggak selesai-selesai. Udah doa setiap hari, minta jalan keluar, tapi yang datang malah ujian lagi, ujian lagi. Pernah? Atau mungkin kalian pernah ngalamin momen di mana hati tiba-tiba gelisah tanpa sebab? Pikiran jadi kacau, tidur nggak nyenyak, bangun pagi rasanya berat banget. Kayak ada sesuatu yang hilang, tapi nggak tahu apa. Pernah ngerasain kayak gitu? Kalau iya, berarti kalian ada di video yang tepat. Dan dengerin baik-baik, karena ini bisa jadi jawaban yang selama ini kalian cari. Apa kabar sahabat ilmu langit? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Dan buat kalian yang mungkin sedang ada masalah, sedang berjuang, atau sedang dalam keadaan terpuruk, semoga Allah segera memberikan jalan terbaik untuk kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Saya yakin, ini bukan kebetulan. Karena di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bisa jadi, ini adalah cara Allah menuntun kalian untuk menemukan sesuatu yang selama ini kalian cari. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup kalian selamanya. Sebelum lanjut, saya mau ajak kalian buat interaksi dulu. Kalau kalian pernah ngalamin salah satu dari hal yang saya sebutin tadi, merasa gelisah, rezeki seret, doa terasa nggak dikabulkan, coba tulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini melambangkan keteguhan dan keberkahan. Saya bakal baca komentar kalian, dan siapa tahu ada cerita menarik yang bisa kita bahas di video berikutnya. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. Sahabat ilmu langit, ada satu rahasia besar yang selama ini mungkin belum banyak disadari orang. Sesuatu yang diam-diam mengubah hidup seseorang tanpa mereka sadari. Sesuatu yang bisa mengubah takdir seseorang tanpa mereka tahu caranya. Dan hal itu adalah tahajud. Iya, sholat malam yang sering dianggap sebagai ibadah tambahan ini ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar kehidupan kita. Bukan sekadar ritual, bukan sekadar ibadah yang dikerjakan tengah malam, tapi ada keajaiban yang pelan-pelan akan terasa oleh mereka yang rutin melakukannya. Apa keajaiban itu? Kenapa tahajud bisa begitu dahsyat? Kenapa orang-orang yang istiqomah tahajud hidupnya seringkali terasa lebih ringan dan lebih berkah? Jawabannya ada di video ini. Jadi, jangan kemana-mana, karena apa yang akan saya bahas ini bisa jadi sesuatu yang membuka mata kalian. Rahasia yang terjadi tanpa disadari. Banyak orang mengira bahwa tahajud hanyalah sekadar ibadah sunnah biasa. Sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan juga nggak dosa. Tapi yang jarang disadari, tahajud itu bukan sekadar ibadah tambahan. Ada sesuatu yang bekerja di balik tahajud. Sesuatu yang diam-diam mengubah banyak hal dalam hidup seseorang. Coba perhatikan orang-orang yang rutin tahajud. Mereka cenderung lebih tenang dalam menghadapi hidup. Masalah datang, tapi hati mereka tetap kuat. Ujian menerpa, tapi mereka tetap sabar. Rezeki mungkin belum banyak, tapi hidup mereka terasa berkah. Kenapa bisa begitu? Karena tahajud bukan hanya tentang bangun malam dan sholat. Tahajud adalah tentang sebuah koneksi. Koneksi antara seorang hamba dengan Sang Pencipta di waktu yang paling mustajab. Coba bayangkan, di saat kebanyakan orang sedang tidur nyenyak, kalian malah bangun, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Allah. Suasana hening, dunia terasa sepi, hanya ada kalian dan Allah. Itulah momen di mana doa lebih mudah diijabah. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni." Coba renungkan. Di waktu-waktu biasa saja doa kita bisa dikabulkan, apalagi di waktu yang disebut langsung oleh Allah sebagai waktu terkabulnya doa. Itu sebabnya orang yang rutin tahajud hidupnya seringkali penuh keajaiban. Mungkin kalian pernah dengar kisah-kisah orang yang hidupnya berubah drastis setelah rutin tahajud. Ada yang tadinya susah ekonomi, tiba-tiba rezekinya mengalir deras. Ada yang hatinya gelisah, tiba-tiba hidupnya jadi lebih tenang. Ada yang merasa hidupnya mentok, tiba-tiba muncul jalan keluar yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah kisah seorang pengusaha sukses yang dulunya hanyalah pedagang kecil. Dia mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Usahanya sering rugi,
utang menumpuk, dan kehidupannya terasa berat. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang guru spiritual yang memberikan satu nasihat sederhana. Bangun tahajud setiap malam dan minta apapun yang kamu inginkan kepada Allah. Awalnya, dia ragu. Tapi karena sudah merasa tidak punya harapan lain, dia pun mulai mencoba. Malam demi malam dia bangun, sholat tahajud, dan berdoa. Awalnya terasa berat. Mengantuk, malas, bahkan terkadang merasa tidak ada perubahan. Tapi dia tetap istiqomah. Dan keajaiban pun terjadi. Perlahan, usahanya mulai membaik. Pelanggan yang sebelumnya sepi, tiba-tiba mulai berdatangan. Utang yang terasa mustahil untuk dilunasi, tiba-tiba bisa terbayar sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, dia menjadi salah satu pengusaha sukses yang hidupnya penuh keberkahan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Jawabannya ada pada perubahan energi dan vibrasi yang dihasilkan dari tahajud. Ketika seseorang rutin tahajud, tanpa disadari, dia sedang melakukan self-purification atau penyucian diri. Setiap sujud, setiap doa yang dipanjatkan di waktu tahajud, secara perlahan membersihkan energi negatif dalam tubuh dan pikiran. Coba bayangkan, setiap hari kita menghadapi berbagai macam masalah. Pikiran kita penuh dengan beban, hati kita penuh dengan kegelisahan, tubuh kita penuh dengan energi-energi yang mungkin berasal dari stres dan tekanan hidup. Saat kita tahajud, semua energi negatif itu seperti dilarutkan oleh air wudhu, lalu dibersihkan melalui gerakan sholat, dan akhirnya dilepaskan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Itulah sebabnya setelah tahajud, hati terasa lebih ringan. Pikiran lebih jernih. Masalah yang tadinya terasa berat, tiba-tiba terasa lebih mudah dihadapi. Banyak orang yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah rutin tahajud, bukan hanya dalam hal rezeki atau kehidupan duniawi, tapi juga dalam ketenangan batin. Ada kisah tentang seorang pria yang mengalami depresi berat. Dia merasa hidupnya hampa, penuh tekanan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai suatu hari, dia membaca tentang keutamaan tahajud. Dengan penuh harapan, dia mulai mencoba. Malam pertama terasa berat. Matanya berat, tubuhnya malas, pikirannya penuh dengan suara-suara negatif. Tapi dia tetap berdiri, tetap sujud, tetap berdoa. Malam kedua, ketiga, keempat, dan tanpa disadari, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pikirannya tidak lagi seberantakan dulu. Hatinya tidak lagi seberat sebelumnya. Sampai akhirnya, dia merasa hidupnya benar-benar berubah. Tahajud bukan hanya sekadar ibadah sunnah, tapi juga terapi jiwa. Salah satu alasan kenapa tahajud begitu dahsyat adalah karena di waktu sepertiga malam terakhir, gelombang otak manusia berada di frekuensi yang sangat tenang, yaitu gelombang theta. Gelombang theta ini adalah kondisi di mana manusia berada dalam keadaan yang sangat rileks, hampir seperti saat seseorang berada dalam keadaan meditasi yang dalam. Di kondisi ini, pikiran bawah sadar lebih mudah menerima sugesti, dan doa yang kita panjatkan lebih mudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itulah kenapa orang yang rutin tahajud seringkali merasa hidupnya lebih ringan. Karena tanpa mereka sadari, mereka sedang memprogram ulang alam bawah sadar mereka dengan energi-energi yang positif. Selain itu, tahajud juga memiliki efek yang luar biasa dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang rutin bangun di sepertiga malam terakhir memiliki sistem imun yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidur terus tanpa pernah tahajud. Kenapa bisa begitu? Karena saat seseorang bangun di sepertiga malam terakhir, tubuhnya secara alami mengalami peningkatan produksi hormon melatonin, yang berfungsi sebagai antioksidan alami dalam tubuh. Hormon ini membantu melawan radikal bebas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat seseorang lebih sehat secara fisik maupun mental. Jadi, selain mendapatkan keberkahan dari sisi spiritual, tahajud juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Itulah kenapa para ulama dan orang-orang saleh sejak dulu selalu menjaga tahajud mereka. Bukan hanya karena pahala yang besar, tapi karena mereka merasakan langsung efeknya dalam kehidupan mereka. Mungkin sekarang kalian berpikir, tapi bangun tahajud itu susah. Ya, itu benar. Memang susah. Makanya, hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Allah yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir dan bersujud di hadapannya. Tapi ada satu rahasia kecil yang bisa membantu kalian untuk mulai tahajud dengan lebih mudah. Jangan berpikir bahwa kalian harus langsung bangun dan sholat panjang. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Bangun, ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat saja.
2 rakaat yang pendek, tapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Karena tahajud bukan tentang seberapa lama kita berdiri, bukan tentang seberapa panjang doa yang kita panjatkan, tapi tentang seberapa dalam koneksi yang kita bangun dengan Allah. Dan percayalah, ketika kalian sudah merasakan nikmatnya tahajud, kalian tidak akan ingin meninggalkannya lagi. Jadi, apakah kalian siap untuk mulai tahajud malam ini? Coba tulis "saya siap" di kolom komentar, dan kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Karena siapa tahu, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kalian. Mau bukti? Coba sendiri. Tahajud bukan hanya ibadah sunnah. Ia adalah cara untuk mendekat kepada Allah di saat semua orang terlelap dalam tidur. Ia adalah momen spesial di mana langit terbuka, doa lebih mudah diijabah, dan energi keberkahan turun dengan derasnya. Banyak orang berpikir bahwa keberkahan hidup datang dari kerja keras saja. Memang, usaha adalah bagian penting dalam meraih kesuksesan, tapi ada satu faktor yang seringkali dilupakan, keberkahan dari hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Dan tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat hubungan itu. Coba perhatikan, ada orang yang kerja siang malam, banting tulang, tapi hidupnya terasa berat. Setiap hari penuh tekanan, rezeki terasa serat, dan hatinya selalu gelisah. Tapi ada juga orang yang mungkin kerja biasa saja, tidak terlalu memaksakan diri, tapi hidupnya terasa lancar, masalah cepat terselesaikan, dan rezekinya selalu cukup. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya ada pada spiritual connection, koneksi spiritual yang mereka bangun dengan Allah. Orang yang rutin tahajud, meskipun secara kasat mata terlihat biasa saja, diam-diam mereka memiliki jalan khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ada orang yang hidupnya seperti keajaiban. Setiap kali dia membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada jalan keluar. Setiap kali dia menghadapi kesulitan, tiba-tiba ada solusi. Setiap kali dia merasa terpuruk, tiba-tiba ada bantuan yang datang dari arah yang tidak terduga. Itulah yang disebut keberkahan tahajud. Mungkin sekarang kalian berpikir, apakah tahajud bisa langsung mengubah hidupku dalam semalam? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Ada yang langsung merasakan keajaiban setelah satu malam tahajud. Ada yang butuh beberapa minggu. Ada yang butuh berbulan-bulan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada orang yang rutin tahajud lalu hidupnya menjadi lebih buruk. Coba pikirkan. Seandainya pun doa kalian belum dikabulkan dalam waktu dekat, tetap saja kalian akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan kedekatan dengan Allah. Bukankah itu jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban instan atas doa-doa kita? Ada satu kisah menarik tentang seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan kemalangan. Usahanya bangkrut, keluarganya berantakan, dan dia kehilangan arah dalam hidupnya. Dia merasa tidak ada harapan lagi. Sampai suatu hari, dia membaca tentang keutamaan tahajud. Awalnya, dia ragu. Dia berpikir, aku sudah berdoa setiap hari, tapi kenapa hidupku tetap susah? Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba. Malam pertama dia bangun dengan malas-malasan. Matanya masih berat, pikirannya masih kacau. Tapi dia tetap melangkahkan kaki ke tempat wudhu, lalu mengerjakan tahajud 2 rakaat. Malam kedua, masih sama. Malam ketiga, mulai sedikit lebih mudah. Minggu pertama, dia mulai merasa ada yang berbeda. Bukan dalam bentuk keajaiban besar, tapi dalam bentuk ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bulan pertama, dia mulai menyadari bahwa pikirannya lebih jernih. Masalah yang dulu terasa berat, sekarang terasa lebih ringan. Keputusan yang dulu sulit diambil, sekarang lebih mudah. Dan yang lebih mengejutkan, setelah 3 bulan rutin tahajud, tiba-tiba datang peluang bisnis yang mengubah hidupnya. Apa ini kebetulan? Tentu tidak. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Ketika kita mengetuk pintunya di waktu yang paling mustajab, maka cepat atau lambat pintu itu akan terbuka. Sekarang, pertanyaannya, apakah kalian ingin mencoba tahajud dan merasakan sendiri keajaibannya? Jika iya, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk memulai. 1. Jangan berpikir bahwa tahajud harus langsung sempurna. Mulailah dari yang kecil. 2 rakaat saja sudah cukup untuk membangun kebiasaan. Jangan langsung berpikir harus sholat panjang atau berdoa lama. Yang penting, bangunlah hubungan dengan Allah sedikit demi sedikit. 2. Gunakan alarm atau minta bantuan seseorang untuk membangunkan. Bagi yang masih sulit bangun,
pasang alarm di jam yang memungkinkan. Jika masih kesulitan, mintalah keluarga atau teman untuk membangunkan. 3. Jangan tidur terlalu larut. Salah satu alasan orang sulit tahajud adalah karena mereka tidur terlalu malam. Jika kalian benar-benar ingin tahajud, cobalah untuk tidur lebih awal. 4. Luruskan niat. Jangan berpikir bahwa tahajud adalah alat untuk mendapatkan keajaiban duniawi saja. Lakukan tahajud karena ingin mendekat kepada Allah, maka dunia pun akan mengikuti. 5. Konsisten. Jangan menyerah hanya karena belum merasakan perubahan dalam beberapa hari. Ingat, tahajud adalah tentang perjalanan, bukan hasil instan. Mungkin kalian bertanya, apakah semua orang yang tahajud akan mendapatkan keajaiban? Jawabannya, setiap orang yang tahajud pasti akan mengalami perubahan, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Ada yang rezekinya tiba-tiba lancar. Ada yang hidupnya jadi lebih bahagia. Ada yang hubungannya dengan keluarga membaik. Ada yang tadinya penuh amarah, tiba-tiba jadi lebih sabar. Ada yang tadinya hidupnya penuh kebingungan, tiba-tiba mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Jadi, kalau kalian ingin bukti, coba sendiri. Jangan hanya mendengar cerita orang lain. Jangan hanya membaca keajaiban tahajud dari pengalaman orang lain. Mulailah sendiri, rasakan sendiri, dan lihat sendiri bagaimana hidup kalian berubah. Mungkin ini adalah saatnya kalian memulai perjalanan spiritual yang baru. Mungkin ini adalah panggilan dari Allah untuk kalian. Sekarang, saya ingin tahu, siapa yang siap mencoba tahajud mulai malam ini? Coba tulis "saya siap" di kolom komentar, dan mari kita sama-sama berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa, jika kalian merasakan perubahan setelah tahajud, bagikan pengalaman kalian. Karena bisa jadi, kisah kalian akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tahajud adalah jalan menuju perubahan. Tahajud adalah kunci menuju kehidupan yang lebih berkah. Tahajud adalah salah satu rahasia terbesar dalam hidup yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani mencobanya. Jadi, apakah kalian siap untuk membuka pintu keberkahan ini?